Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Fadi Alanka di channel Fadi Alanka. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman semua, kali ini saya kedatangan tamu nih yang mungkin tamunya agak spesial mungkin. Mungkin. Oke, sama siapa ini teh? Perkenalkan, nama aku Siti Nur Haryani, biasa dipanggil Neng Haryani. Neng. Oh, Neng, ya, Neng. oke. Bukan Sit Hai. Oh no. Oh no. Bukan. Apalagi Sithar. Sitar. Oh beda. Tapi dipanggilnya apa? Neng. Neng. Orang Sunda guys. Orang Sunda. Orang Orang Sunda. Cianjur. Asli orang Cianjur. Oke. Dari mana? Dari mana? Dari rumah. Serius lah. Ya, Rumah di mana? Rumah aku di Ciodeng, atau bisa masuk ke dalamnya lah ya, Oh. Ciwakung. Ciodeng ke dalam. Iya, Ciodeng ke dalam. Masih sekitaran Cianjur teman-teman. Oke, kita langsung gitu ya. Langsung atuh. Oke, bentar. Sebelumnya nih, kan Far itu sengaja nih undang Neng lah kesini main untuk buat podcast. Sedikitnya kita kan mau sharing nih seputar pengalaman, terus motivasi hidup seperti apa, dan pelajaran-pelajaran yang mungkin dari setiap diri pribadi seseorang itu kan pasti beda-beda nih. Nah, dan mudah-mudahan nanti pas kita sharing curhat ataupun kita berbagi pengalaman, ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman semua. Oke, siap asli. Iya. Siap. Oke nih, tadi mau bertanya sedikitnya. Dulu teh kita kenal tahun berapa sih? Baru berapa tahun gitu? 1 tahun deh. Satu Tepatnya tahun. 1 tahun. Baru 1 tahun ternyata. 1 tahun. Satu tahun. Udah Emang lama nggak? belum sih 1 Belum. tahun? Masih baru. Tapi udah dekat ya. Dekat mah maksudnya. Ya maksudnya Dekat. dekat tuh. Ya kita- deket tapi nggak ya. jadian. Iya. Oke nih, langsung aja nih untuk kesini. Gimana sih pribadi Neng yang sebenarnya gitu? Kan pada ini baru kenal, baru 1 tahun lah kenal sama Neng. Itu juga nggak terlalu mendetail kan. Nah, pada mau tahu nih gimana sih pribadi Neng yang sebenarnya gitu? Pribadi aku sih, menurut aku sih sama aja kayak yang lainnya. Cuman mungkin bedanya ya aku ya mereka gitu. Dan maksudnya perbedaannya apa gitu maksudnya? Ada nggak yang unik dari diri Neng gitu? Apa ya? Ya. Nggak ada yang Maksudnya perbedaan ini kan setiap orang tuh punya pribadi masing-masing loh. Pasti beda-beda lah. Kayak Padi mah gini. Misalkan kameramen ya gitu maksudnya. Terus kalau Neng gimana gitu pribadi Neng sendiri. Neng tuh orangnya gini maksudnya gitu. Oke. Kalau bisa dibilang, kata orang-orang itu aku itu yang belum kenal nih, Ya. jutek. Gitu ya. Terus padahal kan belum kenal tapi udah ambil kesimpulan. Ya. Belum ketemu udah ambil kesimpulan, belum ngobrol udah ambil kesimpulan. Kan kalau misalnya udah ketemu, udah ngobrol, udah deket, pasti tahu sikap aslinya dong. Iya. Oh kayak gini sikap aslinya. Sebenarnya dibilang sombong, bukan sombong sih, lebih kepada malu gitu ya. Malu. Kan orang punya malu. Ya. Oh, Neng punya malu. Biasanya Kan juga nggak punya manusia, malu. Punya malu dong. Jadi kan kadang tuh orang tuh gini ya, misalkan ada kayaknya dia tuh jutek. Kayak tadi kan Neng tuh jutek gitu. Padahal kan aslinya mah enggak kan. Enggak. Kita udah kenal, udah deket, sering ngobrol, akhirnya kan emang kalau udah deket mah maksudnya dekat tuh dalam kutipan ya kita teman, maksudnya Ya, udah dekat, teman, cuman maksudnya teman. dekat Cuman maksudnya, ya maksudnya dekat. Iya. Tapi ketika udah dekat tuh, oh jadi tau lah, oh, orang Neng itu orangnya gini,
sebelen misalkan. Nyebelin ya. Apalah, Nyebelin banget. Nyebelin banget. Ya bisa disebut Tapi kayak aku gitu. orangnya asik kan. Asik lah. Asik lah. Asik diajak ngobrol. Yoi, bisa diajak ngobrol, bisa diajak canda lah, bisa lah. Enggak kaku-kaku amat. Oh iya. Oke. Oke nih, terus yang kedua nih. Kan setahu Pandi tuh dulu tuh emang Neng tuh bergelut di dunia bukan bergelut ini ya, bukan. Maksudnya bergelut tuh berbaur dengan dunia motor. Kalau emang kan dulu tuh masih rame tuh kayak motor-motor modifikasi. Ya. Itu dari tahun berapa sih bergabung di komunitas motor atau bergabung ke dunia motor? Kalau untuk bergabung sih tahun 2019 awal tahun. Cuman kalau untuk aku suka motor, aku suka kayak balap motor gitu, road race atau drag race. Dulu pernah 2016 aku pernah ikutan balapan gitu ya, pernah ikutan latihan balapan gitu ya. Balapannya juga liar guys, jangan ditiru. Pernah nyoba ikut nyeting motor gitu di Jalan Baru. Aduh, suka setting. Ternyata Neng juga masih pembalap gitu ya. Oh iya. Pembalap amatir. Berat. Dan untuk masuk komunitas, bukan masuk sih, lebih jadi support aja. Kalau kan 2019 tuh mulai masuk ada tahu gitu, baru ada muncul nama komunitas, bukan komunitas sih, kayak Mothai Muslim. Itu kan melingkup semua komunitas semuanya. Yang dan tujuan dari Mothai Muslim sendiri itu baik gitu menurut aku. Mengajak ke hal-hal baik, positif lah ya, positif gitu, ada baiknya juga ya. Aku langsung gabung aja gitu di Mothai Muslim. Iya. Oke. Tapi perasaan ketika bergabung di dunia motor tuh gimana sih orang-orangnya, maksudnya di dunia motor tuh? Mereka asik, terus memang kekeluargaannya solidaritas banget atau gimana? Kalau untuk komunitas ya emang yang dituju komunitas itu kan solidaritas. Kalau setiap orangnya berbeda-beda, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Cuman lebih baiknya, lebih kebanyakan maksudnya kalau untuk komunitas seperti apa dulu yang di... Ya maksudnya komunitas kayak motor kan banyak tuh, misalkan kayak di Cianjur, Ciranjang ini banyak kan baby lu kayak gitu Oh, iya. Ya kayak gitu maksudnya. Kayak gimana maksudnya? Baik sih, baik menurut aku. Cuman nggak semua komunitas ada positif, ada negatifnya. Ya pasti ada lah ya. Ada min plusnya. Ada plusnya gitu. Tapi itu ketika kita terjun ke dunia motor itu kan pasti banyak banget nih apa sih orang-orang yang ada ngajak baik, ada juga yang ngajak buruk. Jadi gimana kita menyikapinya juga? Gimana kita menyikapinya juga. Kalau misalnya kita harus bisa apa ya? Punya pendirian gitu. Oke, kita gabung sama anak-anak misalnya. Anak-anak yang kayak gitu, tapi kita tetap punya pendirian sendiri. Bahwa kita tuh gini gitu. Iya, intinya jangan ke bawah sampai jangan terbawa arus lah. Nah, gitu. Oke, mantap. Kita ambil baiknya aja, ambil positifnya aja. Gaul boleh ya, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Oke, mantap. Jadi luar biasa nih. Jadi kan meskipun kita bergaul dengan siapapun, dimanapun itu, siapapun itu, kita intinya kita bisa jaga diri kita baik-baik mungkin ya. Intinya kita jadi bisa memilih-milih juga mungkin ya, ketika di situ juga mana yang baik, mana yang ini. Jadi kita bisa memilah, dan samping memilah kita bisa memilih juga mungkin. Oke, mantap. Wah, mantap banget nih kisahnya. Itu sampai drag race pernah ikutan? Pernah ikutan. Road race. Iya. Nikung, berarti dia tukang nikung. Tukang nikung. Tapi bukan nikung temen ya. Siap. Nikung jalanan aja. Oh, nikung jalan. Oh, aku suka nikung seorang bertiga malam. Udah dapet orangnya? Belum. Karena kadang bangun kadang enggak gitu. Jadi ya mungkin harus perlu kesabaran itu mah. Asli.
Oke. Lebih giat lagi ya bangunnya. Lebih giat lagi bangunnya, insya Allah. Oke. Harus jadi pejuang subuh. Amin, mudah-mudahan. Oke nih, kan di situ tuh kan ada tadi Neng bilang kan ikut komunitas Mata Muslim nih, dan kegiatan di situ kan menyangkut hal-hal positif kan, kayak kajian gitu kan, terus seputar ngaji lah, belajar ngaji bareng-bareng, suka sharing, ngobrol. Di situ mengalami perubahan gak sih dalam diri Neng sendiri? Alhamdulillah sih, kayak ada banyak gitu perubahannya. Dari mulai kalau misalnya kita posting sesuatu atau ngelakuin hal sesuatu tuh harus mikir lagi, harus gimana ya, tertahan oleh aku ikut komunitas ini harusnya jadi acuan atau jadi contoh yang baik gitu. Jadi mau berbuat apapun tuh jadi tertahan, jadi kita harus jadi lihat. Oke lah, mantap. Jadi kan tadi luar biasa juga nih. Jadi ketika pas masuk Mata Muslim terus belajar sedikit-sedikit bisa jadi lebih baik mungkin ya, sedikit-sedikitnya gitu istilahnya. Oke. Itu sampai sekarang gimana nih? Perubahan tersebut masih ya sama gitu seperti dulu atau ada perubahan sedikit-sedikit? Alhamdulillah apa maksudnya? Alhamdulillah. Ada perubahan. Banyak. Oh banyak. Banyak banget. Beda dengan yang dulu. Saking banyak perubahannya. Oh, menurun, meningkat, deras apa masih standar? Standar. Oh standar. Oke lah. Beda memang berat sih. Jujur berat. Proses. Ada turun, ada naik. Ya itu namanya keimanan sih, wajar sih. Karena udah memang iman tuh kayak gitu. Kadang kita kadang naik, kadang gitu turun. Tapi gimana bisanya kita supaya kita ya minimal menyetabilkan itulah. Intinya kita nggak bisa naiknya tetap ada di jalan yang itulah. Tapi emang pengaruh besarnya itu lingkungan, pertemanan. Memang sih teman terus lingkungan yang bisa mempengaruhi kita sih. Ya sebenarnya. Ibarat kata lebih baik teman sedikit tapi menuju keimanan daripada banyak tapi kemaksiatan. Iya. Oke, mantap. Tapi mudah-mudahan bisa kembali bangkit. Iyalah, jangan. Oke, harus semangat dong. Ya kan, jangan sampai down. Istilahnya mah gini, ketika kita berada di jalan Allah tuh, ketika kita ada di jalan Allah maka berlarilah. Sudah nggak kuat berlari maka berlari kecil lah. Kalau kita nggak bisa berlari kecil maka berjalanlah. Nggak bisa berjalan maka merangkak. Jangan sampai kita putar balik, banting setir, ada ya. Nikung bisa salah nikung, salah jalur ya. Oke. Bahaya. Mudah-mudahan lah masih bisa terjaga gitu kan, mudah-mudahan. Oke, selanjutnya nih pergaulan sekarang kan tuh luar biasa banget nih. Kita lihat masih kan banyak gak usah disebutin satu persatunya kan, memang banyak. Inilah pergaulan, inilah itulah. Nah, terus kan gimana sih cara Neng menyikapi pergaulan di zaman sekarang gitu? Kalau menurut aku sih pergaulan zaman sekarang tuh bener-bener apa ya? Harus bener-bener bisa memilah dan memilih itu bener-bener. Iya benar. Jangankan anak seusia kita ini, jangankan seusia kita, anak SD, anak kecil pun apa sih? Apalagi sekarang tuh yang lagi ini tuh dunia gadget HP. Iya, gadget tuh ngaruh banget sampai anak kecil-kecil juga ya. Sama anak kecil juga ngaruh banget itu. Oke, ngaruh banget ternyata gadget itu ngaruh juga ya. Bahkan anak kecil juga sampai mungkin banyak sekarang mau main HP masih kecil udah ya dikit-dikit itu dikit-dikit aduh kasih ini YouTube Pak. Oke. Anak YouTube. Bukan ya. Oke. Jadi gimana kita bisa memilihnya juga sih ya sebenarnya ya kalau pergaulan di zaman sekarang tuh. Oke. Terus mau nanya nih tentang hobi Neng apa sih? Aku lebih suka traveling, jalan-jalan jauh. Pokoknya lebih suka traveling ke alam. Lebih ke naik gunung gitu. Iya, outdoor.
kayak outbound naik apa sih outbound main-main kayak di luar lah intinya di alam gitu. Oh seneng kayak gitu. Oh seneng banget. Tapi suka naik gunung sekarang masih suka. Kalau untuk sekarang kan lagi lockdown ya. Oh lagi lockdown. Iya benar. Jadi stay at home ya sekarang. Stay at home. Kalau kemarin sempat naik gunung. Sempat aku pernah naik. Naik apa? Naik gunung. Yang belum tuh naik Pelaminan. Berat. Orang juga sama kayak gitu pasti mikir. Iya. Berat. Ya. Naik gunung kemarin berapa kali pernah? Ya kalau aku sih bisa dibilang masih pemula ya. Kalau untuk naik gunung baru ya yang ada di sekitaran sini aja. daerah Cianjur gitu. Gunung Gede. Itu perjalanan treknya gimana sih? Sempat waktu itu terakhir ke situ kita tektok ya. Pulang pergi. Oh, pergi enggak kita enggak camp di sana, kita pulang pergi enggak. Nice. Itu tuh cewek semua kalau nggak salah, adalah satu cowok ya yang jadi pendamping gitu. Pendamping untuk mendampingi wanita-wanita untuk menuju ke gunung maksudnya gitu. Itu perjalanan berapa jam ke atas? Itu tergantung kita sih. Kalau misalnya menurut aku kalau yang namanya naik gunung itu kan menikmati alam, nggak harus cepat dong. Tapi kita ikuti alurnya. Iya, ikuti alurnya. Jalanannya tuh harus kita nikmati, perjalanannya tuh harus kita nikmati. Lika-likunya luar biasa nggak sih? Luar biasa. Kayak jalan kehidupan mungkin ya. Iya, aduh asli. Banyak pilukan, banyak tanjakan, banyak rintangan juga. Iya. Ya kayak hidup lah gitu. Kadang ya kita kan kayak naik gunung tuh mungkin. Nah, pada juga sih pengen dari kemarin, cuman belum ya, nanti insya Allah. Tapi jangan lupa ajakin aku ya. Siap. Oke. Jadi kan kalau Fadilia tuh kalau perjalanan naik gunung tuh kan untuk menuju suatu titik keindahan tuh perlu perjuangan. Untuk menuju titik kesuksesan pun perlu perjuangan. Untuk mendapatkan jodoh pun itu butuh perjuangan. Perjuangan banget. Asli. Kadang kita mengalami apalagi soal apa sih? Perjodohan atau apa? Percintaan. Itu perjuangannya banyak perjuangan pasti. Nggak cuman kita berjuang tapi harus gimana? Nggak ada untuk ikhtiar, harus doa, harus segalanya. Pembuktian juga harus dong. Nggak digantung terus ya? Enggak, jangan sakit kalau digantung-gantung. Iya, oke, siap. Kamu jadi semangat kalau bahas cinta mah. Kalau soal cinta mah semangat. Berat teman-teman. Oke lah. Tadi tuh tadi kan baru ke hobi ya masuknya. Oke. Terus sekarang nih, paling mau nanya, kesenangan apa sih yang didapat dalam perjalanan hidup ini? Senengan. Yang paling kamu rasain tuh seneng gitu ini paling seneng banget, momen yang nggak bisa dilupain. Menurut aku sih seneng-seneng aja. Ya maksudnya seneng semua dengan ke semua orang aku seneng. Aku senengnya sih alhamdulillah bersyukur dikasih dikelilingi orang-orang yang baik gitu. Orang-orang yang bener-bener care sama aku. Ya meskipun ada lah yang nggak suka, ada yang nggak suka semuanya. Iya. Ada yang suka komentar jelek, ada yang suka bikin aku makin semangat bangkit gitu. Iya sih. Udah kan beda-beda lah. Oke. Selanjutnya nih, tadi kan tentang kesenangan dalam perjalanan hidup nih ya. Sekarang kesulitan atau ujian apa sih yang begitu berat dalam perjalanan hidup gitu? Ini kan yang paling, ini ujian ya. Masalah ujian kehidupan. Ujian banget. Yang namanya hidup pasti ada ujian. Pasti ada lah ujian. Ujian terberat apa sih? Ujian terberat menurut aku dalam hidup, dalam hidup itu ya. Jangan nangis lah, ayo. Gimana ya nangis mah?
enggak nangis aku kuat kok. Aku udah siap. biasa. Siap. Bagus lah. Gak ada tisu soalnya. Ini dulu. Akhir-akhir ini emang bener-bener lagi bisa dibilang lagi diuji banget kesabaran buat nahan emosi, buat tetap baik sama orang meskipun mereka Gak baik sama kita. nggak baik sama kita harus tetap baik. Orang mau kayak gimana lah, orang mau ngomong jelek soal kita itu terserah mereka, cuman kita diem aja gitu, biar nanti juga kan ada balasannya. Jadi menurut aku bahagia itu kita yang buat. Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Aduh, kalau pesannya gitu berat kata-katanya, nggak akan dikeluarin. Oke. Terus apa lagi? Kesulitan paling ujian banget buat Neng sendiri. Kesulitannya sih Masih banyak lah. Masih banyak. Aku tapi lagi, ada yang lebih yang lebih ekstrim gitu. Lebih ekstrim. Aku sekarang lagi pengen Nikah. bukan. Nikah mah gampang. Nyari jodohnya yang susah. Nyari jodohnya yang susah. Iya, Gak ada bener yang sih. mau. Curhat. Gak ada yang mau. Aduh, curhat. Oke. Gimana nih? Apa sih ujian terberat? Ayolah. Cacian dari orang-orang. Yuk, cacian. Terus apa lagi? Cacian 1. Tadi 2 berarti gimana tadi? Terus? Ya, yang pasti masalah yang mendewasakan. Iya, masalah yang apa sih? Aku nggak ngerti loh. Apa sih? Masalah pastinya sama orang dong. Iya. Nggak, entah itu sama pacar. temen. Kalau pacar aku nggak punya pacar ya. Sama dulu calon. Ya, dulu sama calon. Ya, Aduh, kalau itu perlu dibahas nggak sih? sedikitnya mah biar gurih. Tapi di aku asemnya. Asem. Enggak sih, ini jadi pelajaran aja. Jadi pelajaran buat kedepannya, jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan terburu-buru dalam memilih sesuatu. Harus pintar-pintar memilah dan memilih. Harus dipikirkan terlebih dulu ya. Iya. Apalagi jenjangnya kalau udah mau nikah, udah mau kesananya ini itu Iya, harus bener-bener lah. serius. Carinya gitu, harus cari yang benar-benar. Namanya juga menikah itu ibadah, dan ibadah terlama itu berumah tangga. Iya, benar-benar. Oke nih, terus seberapa sayangnya sih sama ayah dan ibu? Itu sayang banget, udah nggak perlu ditanyain, udah nggak perlu apa ya, itu bener-bener Intinya itu orang tua itu bener-bener aku sayang ya. Yang pasti aku yang pertama ya Allah Subhanahu Wa Taala yang pastinya. Terus pokoknya kedua orang tua itu bener-bener buat aku semangat Spesial hidup banget. aku ya, spesial banget Ya. Orang tua itu. Tanpa mereka kita nggak Iya. bisa apa-apa dan nggak bisa sebesar ini juga. Doa mereka tuh bener-bener mujarab lah ya buat kita. Insya Allah. Karena apalagi doa seorang ibu lah. Ibu. Doa seorang ibu tuh ketika dia berdoa bisa sampai menembus arsinya Allah, sampai menggetarkan gitu, Insya Allah. Mudah-mudahan lah kita selalu bisa belajar untuk bisa berbuat baik ke orang tua kita lah. Oke, tahu nggak sih bahwa wanita tuh sangat begitu dimuliakannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wanita Ya. itu istimewa. Yo, Banyak keistimewaan di wanita Iya. sangat dimuliakan sekali ya wanita, Insya Allah. Jadi kamu harus ngehargain wanita, jangan pernah kamu sakitin. Ya siap, Insya Allah. Hargai dia. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa dihargai. Ya sih, jangan menyakiti hati wanita. Itu sama dengan menyakiti hati ibu kita juga ya. Karena wanita itu ibu dari anak-anak kita. Siap. Oke. Bener loh, ini bener. Bener, Asli, itu bener. Faktanya kayak gitu. Iya bener. Oke. Ada nggak sih rasa di hati? Ini masalah hati ya. Rasa di hati. Masalah Apa? hati aku lemah, Oke. masalah hati. Ini bukan, ini beda lagi. Ada gak sih rasa di hati ingin bisa menjadi lebih baik supaya orang tua tuh bangga punya anak seperti kita?
ingin sekali, itu keinginan terbesar. Ya dalam hidup aku. Cita-cita aku dari dulu pengen banget bisa bahagiain orang tua. Bahagia ini benar-benar bisa, seenggaknya lah bisa ngebalikin jasanya, meskipun tidak akan terbalas jasa tersebut. Nggak akan terbalas. Iya memang. Ketika kita ngasih dunia sebanyak apapun itu nggak akan terbalas. Jasanya orang tua tuh sangat amazing banget, luar biasa. Si mama, masya Allah. Everything. Oh, kadang orang mau ketang seperti ini ya kan. Mom, you are my everything. Mau kau segalaku mama. Segalaku mama, nyeselku mama. Gegaraku mama ya. Mama. Ya, seperti itu. Kadang kita nggak ngebantuin. Aduh, ya Allah. Ya kadang kita seperti itu. Tapi kan orang tuh kan punya kesibukan. Kadang orang tua tuh suka kasihan. Oh, ini pulang kerja harus gini. Iya, tapi seenggaknya sih kita juga sedikitnya membantu untuk baiknya. orang tua. Apalagi kalau nyasa ya. Kalau nyasa ya. Santuy. Oke. Terus kalau si mama lihat di video ini, apa sih cita-cita kamu buat orang tua kamu? Ini mudah-mudahan terkabulkan dan doa kamu dijabah sama Allah. Apa sih harapan nih untuk cita-cita kamu buat orang tua kamu? Harapan aku sih pengen sukses lah gitu ya. Pengen bisa ya ngasih yang terbaik lah. Apapun yang mau minta bisa aku kabulin, apapun yang orang tua inginkan bisa aku kabulin. Pokoknya pengen sukses gitu. Sukses mudah-mudahan dunia akhirat. Iya, dunia akhirat tentunya. Kalau buat spesialnya banget buat orang tua pengen kasih apa? Yang pasti ya pengen ngasih yang enak-enak aja, yang terbaik, yang paling terbaik. Terutama ya insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezekinya pengen ya umroh gitu. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan. Mudah-mudahan ini juga istilahnya mah bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah tuh maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui. Ketika seorang hambanya berkata dalam hatinya ataupun diucapkan, itu Allah melihat. Dan mudah-mudahan apa yang tadi diucapkan oleh Neng bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, istilahnya mah segitu mungkin ya. Makasih juga nih udah ngeluangin waktu. Oh iya. Bisa sharing, bisa ngobrol. Kita sedikitnya mah mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman di luar sana. Oke, Neng punya YouTube kan? Neng punya YouTube? Punya IG. Oh, IG aja ya. Gitu nanti nyusul. Ya, oke lah. Follow aja IG aku SN Haryani lah ya, cari aja SN Haryani. Nanti aku kasih lah. Oke, siap. Jangan lupa follow. Oke, makasih Neng sebelumnya. Ini paling jadi grogi asli, beda. Seperti biasanya mungkin beda. Bedanya ini orangnya spesial. Oh, ini orangnya. Oke, siap. Spesial. Martabak. Spesial. Oke lah, makasih sebelumnya udah nyempetin waktu buat datang ke sini. Mudah-mudahan nanti ada waktu buat berjumpa kembali, guys. Bisa ketemu lagi, bisa sharing, bisa ngobrol lagi, dan bisa istilahnya mah sharing sama teman-teman di luar sana. Oke, Neng, terima kasih sudah meluangkan waktu dari kesibukannya yang begitu sangat sibuknya itu ya. Sibuk apa sih? Bikin konten sih. Oh, sibuk bikin konten. Konten apa? Aku lebih seneng sekarang tuh lagi seneng bikin TikTok. Oh, TikTok. Jadi jangan lupa ya follow TikTok aku SN Haryani. Cari aja SN Haryani. Sekarang udah berapa followernya? Belum banyak sih, baru 25.000 orang. Cuman sombong apa ini? Oke lah. Nggak sombong, cuma promosi. Siap, nggak apa-apa lah. Oke lah, semoga sukses selalu. Semoga sukses doanya. Semoga sukses selalu, sehat selalu, panjang umur. Terus semoga cepat ketemu sama jodohnya. Amin, amin banget ya Allah. Siap, mantap lah. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya nih ya. Sekarang Fadli pamit undur diri. Dan juga Siti Nur Haryani pamit undur diri. Sampai ketemu di channel-channel selanjutnya. Mudah-mudahan saya bisa membuat video-video yang menarik selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini.
Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian